Selamat berjumpa di channel YouTube Sentra Kompetensi. Salam sehat, semangat, dan sukses bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas topik bagaimana membuat rubrik asesmen dalam kurikulum Merdeka. Karena asesmen dalam kurikulum Merdeka ini akan lebih baik kalau kita menggunakan asesmen dengan rubrik yang menyediakan bukti-bukti atau eviden sebagai kinerja daripada siswa-siswa kita. Nah, lebih jelasnya kita mari mengikuti penjelasan pada video ini. Cara mudah membuat rubrik asesmen pembelajaran dan proyek pada kurikulum Merdeka. Kita ketahui bahwa rubrik itu adalah pedoman yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian kinerja peserta didik sehingga pendidik dapat menyediakan bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Pengertian rubrik yang kedua bisa diartikan rubrik merupakan capaian kinerja dituangkan dalam bentuk kriteria atau dimensi yang akan dinilai yang dibuat secara bertingkat dari kurang sampai terbaik. Dan yang ketiga, rubrik adalah alat penilaian yang menentukan kriteria penilaian atau masukan untuk tugas. Sebenarnya masih banyak pengertian rubrik ini daripada para ahli, dan ini adalah pengertian yang sederhana supaya lebih mudah kita mengimplementasikan. Manfaat rubrik yang pertama, mengukur pencapaian dengan objektif, konsisten, dan berkriteria jelas. Yang kedua, rubrik dapat memberikan informasi bobot penilaian pada tiap tingkatan kemampuan. Yang ketiga, siswa mendapatkan feedback yang telah dan tepat, yang cepat dan juga tepat. Kemudian yang keempat, sebagai instrumen refleksi pembelajaran, pedoman penilaian dan dapat memotivasi, memberi semangat kepada peserta didik karena tahu di mana kekurangan dan apa saja yang harus diperbaiki. Itu manfaat rubrik secara ringkas, Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan, ada 3 jenis rubrik itu yang biasa dipakai. Kalau secara umum sebenarnya hanya 2, rubrik holistik dan rubrik analitik. Jadi ada satu lagi rubrik skala persepsi, ini gabungan daripada keduanya dan ini sangat fleksibel ya, sesuai dengan kondisi dan apa yang diharapkan dari peserta didik. Nah, mari kita lihat satu persatu. Rubrik holistik adalah pedoman penilaian untuk menilai berdasarkan kesan, keseluruhan, atau kombinasi. Maka kalau misalnya kita menilai tugas para siswa kita, formatnya seperti ini kita buat rubrik, ada tingkatan grade capaian, jadi ada grade 1, grade 2, grade 3 sampai N, boleh banyak, tapi biasanya 4 sampai 5 pada umumnya. Kemudian ada nilai atau skor, nilai grade 1 berapa, jadi semacam pakai bobot, nilai grade 2, nilai grade 3, nilai grade sampai N. Baru dijelaskan di sini deskripsi dari grade capaian. Kalau dia grade 1 dengan nilai misalnya ditentukan bagaimana deskripsinya. Jadi ada deskripsi grade 1, deskripsi grade 2, deskripsi grade 3, deskripsi grade sampai ke N. Ini bentuk yang pertama secara umum. Nah, contohnya seperti ini. Nama tugas kita buatkan, kemudian grade capaian, boleh kita ambil dari yang sangat tinggi, sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang. Kemudian skornya misalnya saya buat 10 sampai 80 sampai 100, 65 sampai 79 sampai nanti kecil dari 44. Nah, lalu nanti apa yang saya harapkan diperoleh anak ketika dia mencapai 80 sampai 100 atau deskripsi dari makna nilai 80 atau skor 80 sampai 100. Demikian juga sampai ke bawah. Nah, ini yang pertama.
Atau bisa juga kita buat jelasnya seperti ini, ada grade-nya sangat kurang, ini kita balik, kurang, cukup, baik, sangat baik. Nah, boleh seperti ini, kemudian kriteria penilaiannya atau deskripsi. Nah, kalau saya menyatakan kecil dari 20, maka rancangan yang disajikan tidak teratur dan tidak menyelesaikan permasalahan. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa kita contoh, kita yang membuat kriteria. Biasanya kriteria ini juga harus kita jabarkan dari tuntutan tujuan pembelajaran. Jadi tidak bisa kita keluar dari situ, tujuan pembelajaran kita jabarkan ke dalam indikator asesmen atau indikator tujuan, terserah apa istilahnya, itulah yang kita sebut dengan kriteria penilaian. Nah, kemudian bisa juga modelnya seperti ini kita buat. Nah, ke samping, nah ini kategorinya sangat kurang, kurang, cukup, baik, sangat baik. Kemudian inilah bukti-bukti yang kita harapkan atau kriteria yang kita harapkan dikerjakan oleh peserta didik dengan tepat. Jadi ini nanti kita isi dengan deskripsi. Jadi kalau kita perhatikan tadi modelnya itu bermacam-macam, yang termasuk rubrik holistik, bisa juga seperti ini. Kemudian bisa juga dibalik susunan daripada grade-nya, kemudian diberikan kriteria penilaian namanya atau deskripsi. Bisa juga seperti ini, langsung dibuat skor di samping. Jadi banyak variasinya. Kemudian ada jenis rubrik yang kedua, namanya rubrik analitik. Nah, ini hanya pengenalan, kita tidak perlu sebenarnya menghafal karena kita di sekolah itu teknisnya yang paling penting bagaimana kita membuat rubrik ya. Namun demikian, supaya kuat dasar kita memahami, ini harus kita mengerti dulu. Yang disebut rubrik analitik itu adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkat kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian. Jadi sudah ada skala atau skor. Nah, ini kriteria dan barangkali ini yang cukup banyak kita gunakan ya. Ada kriteria 1, kriteria 2. Kalau tadi adalah grade, ini kriteria. Jadi di rubrik holistik, grade namanya, ini kriteria. Sebenarnya maknanya hampir sama ya. Kemudian kita buat level kinerja 1, level kinerja 2, level kinerja 3, ini hampir sama dengan skor nilai yang ada pada rubrik holistik. Kemudian nilai masing-masing kriteria boleh kita konversi ke dalam bentuk angka. Nah, ini bentuk umumnya. Kemudian ada lagi model kedua, masih rubrik analitik. Dia di sini kriteria 1, kriteria 2, kemudian ada deskripsi, kemudian pakai bobot Bapak dan Ibu. Jadi boleh dibuat bobotnya, baru hasil penilaian per kriteria. Tentunya ini nanti harus dilengkapi juga dengan daftar siswa, karena rubrik ini hanya memandu kita untuk memberikan penilaian asesmen skor kepada anak-anak kita tersebut, siswa tersebut. Kemudian rubrik yang ketiga, namanya rubrik skala persepsi. Nah, ini yang sangat fleksibel sekali. Rubrik skala persepsi adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang tidak dideskripsikan. Jadi tidak ada di sini deskripsi. Namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian. Nah, ini nilai maksimum. Ini kita berikan umpamanya hampir mendekati dengan skala Likert. Ini bisa 1, 2, 3, 4. Nah, kira-kira begitu. Ini namanya rubrik skala persepsi. Nah, contohnya bisa juga seperti ini, rubrik dengan 2 kategori, maksudnya iya dan tidak ini. Ini bagian dari rubrik skala persepsi. Ada kriteria atau aspek, kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3. Lalu, apakah bukti itu ada? Nah, secara kuantitas ini sebenarnya sangat bagus kalau memang kuantitas yang kita lihat. Jadi iya tidak, nanti skornya yaitu 1, tidak itu 0. Nah, ini
Bapak dan Ibu, model yang ketiga. Sekarang mari kita kaitkan dengan kurikulum merdeka. Seperti apa kita menjabarkan dari capaian pembelajaran itu menjadi sebuah rubrik yang bisa menilai CP itu sudah tercapai. Pertama, kita harus memperhatikan tujuan pembelajaran. Nah, ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Kemudian dari tujuan pembelajaran, kita jabarkan indikator tujuan atau boleh Bapak Ibu menyebut indikator asesmen atau kriteria. Nah, indikator asesmen yang sudah kita jabarkan dari tujuan ini nanti kita sebut bukti kinerja atau eviden yang diharapkan dari peserta didik. Nah, kemudian kita buat kategori atau skala capaian. Kategori itu bermacam-macam. Dan yang kelima, kita tentukan model format rubrik. Apakah itu termasuk holistik, atau analitik, atau rubrik persepsi. Kemudian isi dari deskripsi capaiannya kita buat. Nah, sebenarnya tidak perlu kita beda-bedakan holistik. Nah, analitik yang penting Bapak dan Ibu bisa membuat sehingga bukti-bukti kinerja peserta didik itu bisa kita amati, kita lihat, kita berikan skornya yang nanti menjadi penilaian mereka. Sekarang, contoh kategori skala kualitas atau boleh kualitas dalam rubrik itu boleh kita buat mulai berkembang, kemudian layak, cakap, mahir, atau mulai dari sangat baik, baik, cukup, kurang, atau boleh sangat memadai, memadai, cukup memadai, kurang memadai. Boleh juga sangat sempurna, sempurna, sedang, kurang sempurna, sangat paham, paham, cukup paham, kurang paham. Boleh sangat lengkap, lengkap, cukup, kurang cukup, cukup lengkap, kemudian kurang lengkap. Boleh terpenuhi, terpenuhi sebagian kecil, tidak terpenuhi. Bahkan boleh juga hanya iya tidak atau memadai, tidak memadai. Dan lain-lain ini sangat beragam sekali. Bapak dan Ibu hanya menyesuaikan dengan konteks. Sebenarnya apa yang mau kita lihat daripada siswa kita. Apa yang kita ukur. Maka kita pilih atau kita sesuaikanlah dengan tingkatannya. Apakah itu tadi berupa grade, tetapi apakah itu berupa kategori yang kita nilai, tentu ada nanti kecocokannya dari skala atau kualitas yang tepat. Nah, ini kita yang memilih. Contoh yang paling banyak, sebenarnya paling minimal atau paling sederhana, seorang guru boleh membuat secara umum rubrik ini. Rubrik ketercapaian tujuan pembelajaran ini umum, boleh berlaku untuk semua. Langsung kita turunkan tujuan pembelajaran, kemudian kita buat kategorinya perlu bimbingan atau belum berkembang, terserah, cukup baik, sangat baik. Kemudian langsung kita perhatikan kompetensi yang ada di dalam tujuan pembelajaran. Nah, baru kita buat deskripsinya. Belum menunjukkan penguasaan, kompetensi, dan lingkup materi. Materi apa yang ada di dalam tujuan. Kompetensi apa yang ada dalam tujuan dituliskan. Di sini sudah menunjukkan sebagian kecil, menunjukkan sebagian besar, menunjukkan penguasaan. Ini rubrik yang paling umum dan paling sederhana. Diharapkan semua guru kita bisa membuat, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang kedua, ada rubrik skala persepsi, atau boleh kita sebut ini lempar checklist. Contoh, tujuan pembelajaran di kelas 10 umpamanya, menguraikan tentang identitas pada aspek jenis dan pembentukannya, serta mampu memberikan contoh masing-masing jenis identitas dan mengaitkan konsep identitas tersebut dengan Pancasila. Nah, kita hanya memperhatikan tujuan ini, kemudian kita buat indikator tujuan tersebut atau kriteria. Nah, pertama di sini yang dituntut kompetensinya adalah menguraikan. Kemudian apalagi dapat memberikan contoh masing-masing. Kemudian mengaitkan contoh itu dengan Pancasila. Nah, kita tuliskan menguraikan tentang identitas, memberikan contoh, menghubungkan konsep identitas. Nah, ini cukup dijawab ya atau tidak. Jadi sederhana, ini juga sudah bisa kita memantau sejauh mana kompetensi atau penguasaan anak siswa kita
terhadap tujuan pembelajaran yang kita berikan. Selanjutnya ada rubrik analitik atau kerinci. Ini paling bagus sebenarnya, tetapi membutuhkan waktu. Misalnya, tujuan pembelajaran IPAS di fase C, menyelidiki ragam sumber energi yang dapat dimanfaatkan di lingkungan sekitar. Nah, perhatikan menyelidiki. Menyelidiki adalah ini sudah masuk dia ke kemampuan menganalisis, maka anak ini harus bisa menguraikan apa yang mau diselidiki itu, kemudian mampu melakukan pengamatan. Tidak bisa menyelidiki tanpa mampu melakukan pengamatan. Nah, dua bukti ini diperoleh anak sudah cukup dia memiliki kompetensi tujuan. Kita tinggal lagi perlu membuat deskripsi. Jadi perlu bimbingan cukup baik, sangat baik. Nah, bimbingan dalam menguraikan, kemudian ini sudah cukup dia memberikan contoh, dan sebagainya. Nah, ini rubrik analitik contoh yang ketiga. Kemudian bisa juga contoh yang lain di kelas 10 SMA fase I, misalnya menguraikan tentang identitas pada aspek jenis dan pembentukannya serta mampu memberikan contoh masing-masing jenis identitas, mengaitkan konsep identitas tersebut dengan Pancasila. Ini hampir sama. Ini hampir sama, cuma buktinya di sini adalah indikator tujuan pembelajaran, kemudian ada 3 bukti-bukti yang dituntut. Jadi, guru yang menentukan apakah cukup 2 bukti atau memang 3 bukti. Nah, ini kemudian dibuat perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Jadi kita, Bapak dan Ibu yang menuliskan, memperkirakan deskripsi tetapi mengacu kepada tujuan indikator. Indikator dari tujuan. Kemudian bisa juga contoh yang lain, misalnya tujuan pembelajaran 1, peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Nah, ini kan kita buat mampu menulis, berarti mampu pertama menunjukkan kemampuan penulisan teks dengan runtut. Nah, kalau tidak runtut berarti belum mampu dia menulis. Kemudian laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas. Kemudian laporan menceritakan pengalaman secara jelas. Dan laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen. Dan selanjutnya. Nah, ini bisa misalnya guru bahasa Indonesia bisa melihat apakah itu sudah memadai atau belum memadai. Jadi cukup dia menggunakan checklist. Ini posisinya sama dengan iya atau tidak. Ini juga sederhana. Dan masing-masing mata pelajaran bisa. Jadi sebenarnya karena rubrik sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi selama ini kurang kita biasakan menggunakan rubrik. Nah, ke depan Bapak dan Ibu akan semakin paham dan juga semakin suka menggunakan rubrik ini. Ya, kita bisa juga seperti ini, contoh menilai tugas portofolio umpama. Nah, bisa kita buat skor. Nah, ini juga rubrik. Nah, ini rubrik apa namanya? Kalau kita lihat modelnya ini masuk dia ke rubrik persepsi. Jadi disesuaikan dengan persepsi guru, skor 4 itu seperti apa. Ketika dia mampu melihat hasil pekerjaan atau unjuk kerja ataupun produk daripada peserta didik. Apakah itu sangat lengkap atau cukup lengkap. Nah, kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk angka menyerupai skala Likert. Demikian Bapak dan Ibu tentang bagaimana kita membuat rubrik di dalam asesmen kurikulum Merdeka, baik itu dalam pembelajaran maupun asesmen proyek itu sama saja. Di proyek kelebihannya memang ada untuk melihat profil pelajar Pancasila itu ada khusus harus kita kaitkan dengan Beskap 009. Demikian Bapak dan Ibu, selamat bekerja dan selamat menggeluti di dunia pendidikan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.